Khalid bin Walid adalah nama yang membuat para jenderal Romawi dan Persia menahan napas. Ia lahir dari keluarga pejuang Quraisy yang piawai dalam strategi perang, tumbuh dengan keberanian yang sulit ditandingi, dan dikenal sebagai pemimpin yang tak pernah mengenal kata kalah. Namun perjalanan hidupnya tidak dimulai di jalan Islam. Khalid justru berada di barisan musuh Rasulullah, menjadi salah satu otak militer Quraisy yang paling ditakuti kaum muslimin. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki yang pernah nyaris mematahkan kekuatan Islam ini, akhirnya justru menjadi pedang terkuat yang pernah dimiliki umat, bergelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Perjalanannya menuju Islam adalah kisah besar tentang perubahan, tentang hati yang terbuka di saat kegelapan paling pekat. Dan setelah ia masuk Islam, sejarah berubah selamanya. Di tangan Khalid, pasukan kecil mampu menaklukkan angkatan perang adidaya. Dari Mu'tah hingga Yarmuk, dari Riddah hingga Persia, namanya menjadi legenda yang terpahat oleh kemenangan demi kemenangan yang tak pernah terputus. Bahkan para lawannya mengaku, kami tidak pernah berhadapan dengan panglima seperti dia. Namun hidup Khalid tidak sekadar tentang kejayaan. Di balik semua kemenangan itu, ada ketegangan politik, keputusan-keputusan sulit, dan masa akhir yang justru jauh dari kemewahan panglima perang. Keputusan Umar bin Khattab untuk memberhentikannya membuka kisah dramatis tentang kekuasaan, keikhlasan, dan bagaimana seorang jenderal besar menerima takdirnya dengan tenang. Inilah kisah seorang lelaki yang hidupnya penuh kejutan, seorang musuh yang menjadi pahlawan, seorang panglima yang tak pernah kalah, seorang legenda yang akhirnya wafat tanpa satupun luka perang. Semakin kita membuka kisah ini, semakin kita sadar bahwa Khalid bin Walid bukan hanya tokoh sejarah, dia adalah teka-teki besar yang membuat siapapun penasaran untuk mengikuti kisahnya sampai akhir. Khalid bin Walid bin Mughirah al-Makhzumi, lahir di tengah keluarga bangsawan Quraisy yang memiliki pengaruh sangat kuat di kota Makkah. Bani Makhzum, kabilah tempat ia berasal, dikenal sebagai kelompok elit yang memiliki peran besar di bidang militer, diplomasi, dan administrasi masyarakat Arab pra-Islam. Ayahnya, Walid bin Mughirah, tercatat sebagai salah satu tokoh Quraisy yang paling kaya, terpandang, dan disegani. Rumahnya sering dijadikan tempat berkumpulnya para pemuka kabilah, sementara wibawanya membuat pendapatnya hampir selalu diikuti oleh banyak tokoh Quraisy. Dengan latar seperti inilah Khalid tumbuh, di lingkungan yang menanamkan keberanian, harga diri tinggi, dan kemampuan militer sejak anak-anak. Pada masa kecil, Khalid hidup dalam tradisi masyarakat padang pasir yang keras. Anak-anak laki-laki Makkah, khususnya dari keluarga bangsawan, dibesarkan dengan pola pendidikan fisik yang ekstrim. Mereka belajar berkuda sebelum mampu berlari dengan stabil. Mereka dilatih melempar tombak sebelum mempelajari baca tulis, dan mereka diajarkan untuk memahami kehormatan kabilah lebih penting daripada ambisi pribadi. Tradisi ini membentuk mental Khalid menjadi sosok yang sangat tegas, berani, dan memiliki naluri kepemimpinan bawaan. Karena itu, beberapa sejarawan, seperti Al-Baladzuri dan Ibnu Sa'ad, menyebut Khalid sebagai salah satu pemuda Quraisy yang paling cepat berkembang dalam hal taktik perang dan keberanian fisik. Dalam usia remaja, Khalid telah menunjukkan kegemaran luar biasa terhadap seni perang. Masyarakat Arab masa itu menjadikan aktivitas perang antar kabilah sebagai sesuatu yang hampir rutin terjadi. Kabilah-kabilah sering terlibat dalam konflik memperebutkan air, wilayah, atau kehormatan. Kondisi ini menjadi sekolah militer alami yang membentuk generasi muda Quraisy, termasuk Khalid. Ia mulai mempelajari penggunaan pedang, tombak, dan busur, serta belajar membaca arah angin, mengatur formasi pasukan, dan melatih kuda dengan teknik yang jauh lebih disiplin daripada kebanyakan pemuda lain. Kedekatannya dengan peperangan membuat Khalid tumbuh sebagai penunggang kuda terbaik di Makkah. Banyak riwayat menegaskan bahwa Khalid mampu menaklukkan kuda liar hanya dalam beberapa hari latihan, bahkan memacu kuda dalam kondisi yang membuat orang lain gentar. Kemampuannya ini membuat ayahnya memandang Khalid sebagai penerus kekuasaan Bani Makhzum di bidang militer. Maka tidak mengherankan bila sejak muda ia diberi akses pada diskusi strategis para pemimpin kabilah, mempelajari logika perang dan diplomasi suku-suku Arab, serta diberi wewenang memimpin kelompok kecil dalam latihan peperangan. Namun, masa muda Khalid juga berada di tengah pergolakan sosial yang besar. Maka saat itu berada dalam masa transisi ketika dakwah Nabi Muhammad mulai mengguncang sistem nilai Quraisy. Bani Makhzum, termasuk ayah Khalid, menjadi salah satu kelompok yang paling keras memusuhi dakwah tersebut. Mereka merasa posisi sosial dan ekonomi mereka terancam oleh ajaran tauhid yang menyerukan persamaan derajat manusia. Dalam situasi demikian, Khalid tumbuh dengan pemahaman awal bahwa gerakan Nabi Muhammad adalah ancaman bagi tatanan lama.
Pandangan ini menjadi alasan awal mengapa Khalid ikut serta dalam memerangi kaum muslim pada fase awal Islam, sebuah fase yang kelak berubah total setelah ia memahami kebenaran ajaran itu dari sudut pandang yang lebih dalam. Khalid melewati masa mudanya sebagai ksatria Makkah yang disegani, seorang pemuda yang tampak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin militer besar. Tidak ada yang mengetahui bahwa takdir itu memang benar adanya, tetapi bukan untuk kepentingan Quraisy, melainkan untuk mengokohkan kejayaan Islam, membentangkan wilayahnya hingga Persia dan Romawi, dan menjadikannya salah satu jenderal terbesar dalam sejarah dunia. Masa pra-Islam Khalid bin Walid merupakan fase penting yang membentuk karakter dan kompetensi militernya. Pada masa ini, ia belum memeluk Islam dan masih berada di barisan kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Namun justru pada fase inilah kapasitas taktik, naluri kepemimpinan, dan kecerdasan strategis Khalid tampak paling jelas. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kemampuan militernya bukan muncul tiba-tiba setelah masuk Islam, tetapi telah tampak matang sejak ia memimpin satuan-satuan berkuda kaum Quraisy dalam peperangan besar. Dalam konteks ini, Perang Badar, Uhud, dan Khandaq bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga fase pembentukan mental, intelektual, dan spiritual bagi Khalid sebelum akhirnya menerima hidayah. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah dan menjadi titik awal konflik besar antara kaum Muslim dan kaum Quraisy. Meskipun Khalid tidak ikut serta langsung dalam Badar, karena saat itu ia sedang berada dalam ekspedisi di luar Makkah, peperangan ini memberikan dampak psikologis mendalam bagi dirinya. Perang Badar merupakan kekalahan terbesar dalam sejarah kaum Quraisy dan kematian banyak tokoh elit termasuk ayah Khalid, Walid bin Mughirah. Kekalahan telak ini mencederai harga diri Khalid sebagai bangsawan Bani Mahzum. Ia merasa bahwa kehormatan kabilahnya hancur, dan sejak saat itu ia bertekad untuk menebus kekalahan tersebut dengan kemenangan yang lebih besar pada perang berikutnya. Inilah sebabnya ia menjadi salah satu tokoh paling vokal dalam mendorong kaum Quraisy mempersiapkan perang balasan pada tahun berikutnya. Kekalahan di Badar menjadi bara dalam hatinya, bara ambisi, kemarahan, dan keinginan untuk mengembalikan martabat Makkah. Dari peristiwa Perang Badar, Khalid juga mulai memperhatikan sosok Nabi Muhammad dengan lebih serius. Ia mendengar laporan bagaimana Nabi menyusun strategi, memilih posisi pasukan berdasarkan arah angin, mendisiplinkan prajurit, dan bersikap tenang dalam situasi genting. Meski tidak hadir, Khalid mempelajari pola tersebut melalui laporan para komandan kaum Quraisy. Ia menemukan bahwa strategi Rasulullah bukan strategi seorang penyair, pedagang, atau pemuka spiritual biasa. Rasulullah memiliki intuisi militer yang tajam. Bahkan sebelum masuk Islam, Khalid menyadari bahwa kekalahan Badar bukan semata akibat jumlah pasukan, tetapi karena keunggulan kepemimpinan strategi lawan. Perang Uhud menjadi titik penting di mana Khalid secara langsung berhadapan dengan pasukan Muslim dan tampil sebagai faktor penentu jalannya peperangan. Dalam perang ini, kaum Quraisy menurunkan sekitar 3.000 pasukan, termasuk 200 pasukan berkuda. Khalid ditugaskan memimpin sayap kanan pasukan berkuda, sebuah posisi yang sangat strategis dalam perang padang pasir. Keputusan menempatkan Khalid pada posisi ini menunjukkan kepercayaan penuh kaum Quraisy terhadap kemampuannya melakukan manuver cepat, membaca ruang, serta mengeksekusi serangan kejutan. Pada awal peperangan, pasukan Muslim di bawah komando Rasulullah berhasil menekan pasukan kaum Quraisy. Serangan Muslim begitu cepat dan terarah sehingga beberapa sayap pasukan kaum Quraisy mulai terdesak. Namun, kemenangan sementara itu berubah menjadi titik lemah ketika pemanah Muslim di Bukit Uhud meninggalkan pos mereka meski telah diperintahkan Rasulullah untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Celah kecil inilah yang dibaca oleh Khalid dengan kecepatan luar biasa. Ia melihat gerakan pemanah yang meninggalkan bukit, dan bagi seorang komandan berkuda hal itu adalah peluang emas. Khalid memerintahkan pasukannya melakukan manuver memutar dari sisi belakang bukit, memanfaatkan ketidakdisiplinan kecil pasukan lawan. Serangan cepat pasukan berkuda ini hampir tidak dapat diantisipasi pasukan Muslim. Dalam waktu singkat, keadaan berubah drastis. Barisan Muslim terpecah, koordinasi melemah, dan pasukan kaum Quraisy kembali mendapatkan posisi strategis. Serangan Khalid tidak hanya mengacaukan formasi, tetapi juga memengaruhi moral pasukan Muslim. Ia memimpin pasukannya dengan presisi dan ketegasan, dan serangan ini menjadi salah satu strategi militer paling terkenal dalam sejarah Islam. Keberhasilan Khalid di Uhud bukan hanya soal serangan fisik, tetapi soal pemahaman medan, analisis celah lawan, dan keberanian mengambil risiko pada waktu yang tepat. Ia menunggu, mengamati, lalu menyerang dengan kecepatan di luar perkiraan.
Banyak sejarawan barat mengakui bahwa manuver Khalid di Uhud adalah contoh klasik dari kesabaran strategis yang menghancurkan. Namun, setelah kemenangan dalam perang Uhud, Khalid tidak pernah berpuas diri. Ia justru terus mempelajari strategi lawan. Dalam catatan Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi, Khalid mulai memperhatikan bahwa kemenangan kaum Quraisy bukan karena keunggulan moral atau kekuatan spiritual, tetapi karena kesalahan teknis pasukan Muslim. Ia menyadari bahwa jika tidak ada kesalahan itu, kemenangan Muslim hampir pasti terjadi. Kesadaran ini membuat Khalid diam-diam merasa kagum pada keteguhan dan kedisiplinan awal pasukan Muslim. Ia memperhatikan bagaimana mereka memulai perang dengan doa, ketenangan, dan keberanian yang berbeda dari kebiasaan suku-suku Arab yang penuh teriakan dan sorak perang. Perhatian ini menjadi cikal bakal kekagumannya terhadap Islam. Perang Khandaq adalah ujian psikologis terbesar bagi Khalid dalam masa pra-Islam. Ketika pasukan koalisi kaum Quraisy dan suku-suku Arab mengepung Madinah, mereka menemukan bahwa kaum Muslim menggali parit besar yang memotong jalur masuk ke kota. Taktik ini asing bagi masyarakat Arab, tetapi sangat dikenal dalam peperangan Persia dan Romawi. Khalid dan para komandan kaum Quraisy kebingungan menghadapi taktik tersebut. Beberapa kali ia mencoba menerobos parit, namun pasukan Muslim yang dipimpin Rasulullah selalu mampu menghalau serangannya. Dalam perang Khandaq, peran Khalid tidak sekecil yang sering dibayangkan. Ia memimpin beberapa unit berkuda untuk mencari celah terlemah dalam parit. Ia mengukur kedalaman, memetakan jarak antara titik penjagaan Muslim, dan mencoba memaksa pasukan Muslim berperang terbuka jauh dari kota. Namun semua upayanya gagal. Ia menyimpulkan bahwa strategi Nabi Muhammad pada perang ini bukan hanya inovatif, tetapi mendekati mustahil untuk dikalahkan tanpa korban besar. Perang Khandaq menjadi momen di mana Khalid menyadari kedalaman kecerdasan strategis Nabi. Ia melihat bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin spiritual, melainkan seorang panglima perang yang mampu mengadopsi dan memodifikasi taktik asing menjadi solusi lokal yang efektif. Perang Khandaq juga mengguncang perhitungan politik Khalid. Ia mulai melihat bahwa kekuatan kaum Quraisy tidak lagi kokoh seperti dulu. Mereka kalah taktik, kalah psikologis, dan perlahan kehilangan inisiatif strategis. Khalid mulai bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin seseorang yang kaum Quraisy anggap sebagai pembuat kerusakan justru mampu memimpin pasukan kecil menghadapi koalisi besar tanpa kehilangan kendali? Bagaimana mungkin seseorang yang kaum Quraisy hina sebagai pemecah belah justru menghadirkan soliditas yang tak tergoyahkan di Madinah? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik awal pergeseran paradigma Khalid terhadap Islam. Pada akhir perang Khandaq, ketika koalisi bubar tanpa hasil, Khalid menyadari bahwa masa depan kaum Quraisy berada di ujung tanduk. Ia melihat bahwa kekuatan Nabi Muhammad bukan hanya kekuatan manusia biasa. Ia juga menyadari bahwa perang demi perang selalu menunjukkan pola yang sama. Kaum Muslim semakin kuat, sementara kaum Quraisy semakin kehilangan arah. Pandangan ini menjadi titik penting dalam perjalanan spiritual Khalid, sebuah perjalanan yang kelak membawanya kepada Islam dan menjadikannya salah satu pembela terbesar agama yang dahulu ia perangi. Perjalanan spiritual Khalid bin Walid menuju Islam merupakan salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah Islam awal. Ia bukan hanya panglima perang kaum Quraisy, ia adalah simbol kekuatan ideologis dan militer Makkah yang menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun. Maka peralihannya kepada Islam bukan sekadar perpindahan keyakinan, tetapi merupakan peristiwa besar yang mengguncang struktur kekuasaan kaum Quraisy dan membuka awal masa keemasan ekspansi Islam. Transformasi ini tidak terjadi seketika. Ia adalah buah dari pergulatan batin yang panjang, analisis rasional seorang jenius strategi, dan panggilan spiritual yang hadir dalam bentuk mimpi, perenungan, serta tanda-tanda kemenangan Allah yang berulang kali tampak di hadapannya. Keberhasilan taktik Khalid di Perang Uhud membuat namanya melambung sebagai jenius militer kaum Quraisy. Namun dalam catatan sejarah, kemenangan itu tidak pernah menghadirkan kedamaian batin baginya. Ia mulai menyadari bahwa kemenangan tersebut bukanlah karena keunggulan moral atau kebenaran pihak kaum Quraisy, melainkan akibat kesalahan pasukan pemanah Muslim yang melanggar instruksi Nabi. Kesadaran ini menjadi benih pertama keraguan dalam hatinya. Khalid, dalam perenungannya, juga memahami sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak pemimpin kaum Quraisy. Muhammad bukan sekadar tokoh politik atau pemimpin suku. Ia adalah seseorang yang memiliki kekuatan moral yang konsisten, pengaruh spiritual yang tak dapat dijelaskan, dan kesetiaan para pengikutnya yang tak mungkin dibangun dengan tipu daya. Meskipun Khalid ingin mengabaikan renungan itu,
Pengalaman lapangan membuatnya semakin sulit untuk menutup mata. Gerakan kecil dakwah Islam justru semakin kuat meski dihadang, dan ini bertentangan dengan logika kemenangan yang ia pahami sebagai seorang ahli strategi. Pada Perang Khandaq, Khalid kembali menjadi komandan kavaleri kaum Quraisy. Namun kali ini ia merasakan kekalahan strategis yang memalukan. Ia menyaksikan pasukan kaum Quraisy terpecah belah, dipenuhi ketakutan, dan kehilangan moral. Sedangkan pasukan Muslim tampak lebih disiplin, lebih teratur, dan lebih yakin pada tujuan mereka. Ini adalah titik di mana Khalid mulai membaca pola. Kaum Muslimin selalu menang dalam kondisi disiplin mematuhi Nabi. Kaum Quraisy menang hanya jika kaum Muslimin melakukan kesalahan. Seorang ahli strategi seperti Khalid tidak akan mengabaikan pola sesederhana itu. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kemenangan Nabi Muhammad bukan sekadar kecerdikan, melainkan pertolongan dari sesuatu yang lebih tinggi? Kegagalan koalisi Perang Khandaq mengokohkan keyakinan batinnya bahwa Muhammad tidak mungkin dikalahkan selama masih hidup. Ia mulai mempertanyakan posisi dirinya, apakah ia sedang berada di pihak yang benar, atau justru sedang melawan kehendak langit. Ketika perjanjian Hudaybiyah terjadi, banyak pemimpin kaum Quraisy menganggap perjanjian itu sebagai kemenangan bagi Makkah. Tetapi tidak bagi Khalid. Ia melihatnya sebagai kekalahan psikologis. Mengapa? Karena walaupun Muslim tampak mundur, kesabaran dan ketenangan mereka justru memunculkan gambaran kekuatan besar yang terorganisir. Khalid juga mencermati fenomena yang sangat mengganggunya. Kaum Muslimin datang dalam jumlah yang jauh lebih besar dan lebih solid dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dakwah yang dulu kecil kini terlihat seperti kekuatan negara. Pada masa ini, sumber-sumber sejarah menyebut Khalid sering menyendiri, merenung, bahkan tampak murung. Ia menyadari bahwa roda sejarah sedang bergerak menjauh dari kaum Quraisy. Ia tidak ingin menjadi tokoh yang nanti dikenang sebagai penentang kebenaran. Ada beberapa momen batin yang dicatat dalam biografi Khalid. Perkataan saudaranya, Al-Walid bin Al-Walid. Saudaranya yang telah masuk Islam sering menulis surat kepadanya, mengatakan, "Demi Allah, wahai Khalid, belum saatnya bagimu untuk menutup mata dari kebenaran. Engkau adalah orang yang cerdas. Tidakkah engkau melihat bahwa Muhammad berada di atas suatu kebenaran?" Surat ini membekas sangat dalam. Perubahan sosial di Makkah. Khalid menyaksikan semakin banyak tokoh kaum Quraisy masuk Islam secara diam-diam. Ia melihat struktur kekuasaan lama melemah. Mimpi yang ditafsirkan sebagai petunjuk. Sumber-sumber menyebutkan ia pernah bermimpi berada dalam kegelapan lalu mendapatkan cahaya. Ia menafsirkan mimpi ini sebagai tanda bahwa masa depan hidupnya menunjukkan arah yang berbeda. Krisis mental dan spiritual ini membuat Khalid merasa bahwa hidupnya tidak memiliki arah jika terus memusuhi Nabi Muhammad. Dalam kegelisahannya Khalid melakukan pertemuan rahasia dengan dua tokoh besar kaum Quraisy yang merupakan sahabat dekatnya, yaitu Amr bin Ash dan Utsman bin Tolhah. Inilah titik balik monumental. Tiga pemimpin kaum Quraisy, semuanya jenius, semuanya pernah menjadi musuh dakwah, secara terpisah mulai merasakan keraguan, lalu bertemu di sebuah titik yang sama, keinginan masuk Islam. Pertemuan itu begitu penting dalam sejarah karena ketiganya adalah otak militer, politik, dan sosial kaum Quraisy. Mereka bertukar pandangan. Kaum Quraisy sudah kehilangan arah. Nabi Muhammad semakin kuat. Tidak ada masa depan perang melawan beliau. Kebenaran Islam semakin nyata. Mereka sepakat pergi ke Madinah untuk berbayat kepada Rasulullah. Perjalanan Khalid penuh ketegangan. Ia meninggalkan Makkah tanpa sepengetahuan petinggi kaum Quraisy. Ia tahu bahwa jika rencana ini tercium, ia bisa dibunuh sebagai pengkhianat. Dalam perjalanan, Khalid terus merenungkan masa lalunya. Ia merasa menanggung beban moral besar. Ia pernah memimpin pasukan untuk membunuh kaum muslimin. Tetapi ia juga yakin bahwa pintu ampunan Allah terbuka. Di tengah perjalanan, ia menemui Amr bin Ash dan Utsman bin Tolhah. Keduanya membawa semangat cita-cita baru. Momen itu menjadi simbol awal dari kelahiran generasi baru kepemimpinan Islam. Sesampainya di Madinah, Khalid langsung menuju masjid. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau tersenyum dan berkata, "Aku tahu, wahai Khalid, seorang yang memiliki kecerdasan sepertimu pasti suatu hari akan sampai kepada kebenaran Islam." Ucapan itu membuat Khalid menangis. Ia mendekat, menggenggam tangan Nabi, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon agar engkau berdoa kepada Allah agar Dia mengampuniku dari seluruh sikap dan perbuatanku ketika aku memusuhi Islam." Rasulullah menjawab dengan kelembutan,
Islam menghapus seluruh dosa yang telah lalu. Pada hari itu, kekuatan terbesar kaum Quraisy bukan lagi musuh Nabi, tetapi menjadi pedang Allah. Sejak saat itu, segala sesuatu berubah. Khalid menjadi simbol transformasi moral. Kekuasaan kaum Quraisy kehilangan tokoh militernya yang paling strategis. Moral umat Islam naik drastis. Khalid membuka jalan bagi kemenangan-kemenangan militer spektakuler, Perang Mu'tah, Perang Yarmuk, pembebasan Irak, Persia, dan Syam. Keislaman Khalid bukan hanya persoalan individu, tetapi perubahan dalam arus sejarah dunia. Khalid bin Walid adalah bukti bahwa hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang pernah menghunus pedang terhadap kaum muslimin. Transformasi ini begitu dramatis sehingga membuka babak baru dalam sejarah dakwah, militer, dan peradaban Islam. Masuk Islamnya Khalid adalah cerita tentang kecerdasan yang jujur, hati yang terbuka, dan keberanian untuk berubah ketika kebenaran tampak jelas. Setelah memeluk Islam, kehidupan Khalid bin Walid berubah dalam arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok yang dahulu merupakan pilar kekuatan kaum Quraisy, kini menjadi salah satu komandan utama dalam barisan Muslim. Rasulullah menyambut kedatangannya bukan sekadar sebagai seorang individu yang bertaubat, melainkan sebagai potensi militer luar biasa yang akan menjadi bagian penting dalam pembentukan kekuatan Islam. Sejak awal, Rasulullah mengetahui bahwa kecerdasan strategi, ketegasan, dan keberanian Khalid merupakan anugerah besar yang harus diarahkan untuk kebenaran. Perubahan orientasi hidup ini bukanlah perkara mudah. Ia harus meninggalkan sisi masa lalunya yang keras, menundukkan ego militernya di bawah kepemimpinan kenabian, serta membangun reputasi baru di tengah masyarakat Muslim yang dahulu ia perangi. Namun dalam waktu singkat, Khalid berhasil menunjukkan loyalitas dan kapasitas luar biasa dalam memimpin pasukan, khususnya ketika umat Islam memasuki fase pertempuran yang lebih kompleks dengan kekuatan regional besar. Ujian pertama bagi Khalid setelah masuk Islam adalah Perang Mu'tah, sebuah ekspedisi besar yang sebenarnya digagas sebelum keislamannya. Perang itu bermula ketika utusan Rasulullah dibunuh oleh gubernur Romawi, sehingga Nabi memerintahkan pasukan Muslim berangkat untuk menuntut balas dan menjaga kehormatan Islam. Dalam ekspedisi tersebut, Rasulullah menunjuk 3 komandan utama, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Ketika ketiga komandan ini gugur secara berurutan di tengah dahsyatnya pertempuran, pasukan Muslim sempat mengalami keguncangan moral yang sangat kuat. Jumlah musuh, yakni aliansi Romawi dan kelompok Arab sekutu mereka, berlipat-lipat lebih besar, sementara pasukan Muslim hanya sekitar 3.000 orang. Dalam kondisi genting itulah para sahabat sepakat menyerahkan komando kepada Khalid bin Walid, padahal ia baru beberapa bulan masuk Islam. Keputusan ini bukanlah semata karena keberaniannya, melainkan karena mereka melihat kecerdasannya membaca medan tempur yang tidak dimiliki prajurit lain. Khalid bergerak cepat menata ulang barisan, memindahkan posisi sayap, dan mengatur pertukaran bendera untuk memberi kesan bahwa bala bantuan terus berdatangan. Ia juga menerapkan strategi mundur taktis paling disiplin yang pernah dilakukan pasukan Muslim hingga saat itu. Di tengah tekanan berat, Khalid mampu membawa pasukan mundur secara tertata tanpa berubah menjadi pelarian. Strategi ini bukan hanya menyelamatkan nyawa ribuan Muslim, tetapi juga menyelamatkan kehormatan Islam. Rasulullah kemudian menyebut Khalid sebagai pedang Allah, Saifullah, gelar yang tidak pernah diberikan kepada tokoh lain. Setelah Perang Mu'tah, reputasi Khalid sebagai komandan lapangan semakin kuat. Rasulullah mulai mengandalkannya dalam berbagai misi strategis yang melibatkan stabilisasi wilayah, pembinaan kekuatan baru, serta penanganan suku-suku yang berpotensi melakukan pengkhianatan. Salah satu operasi penting yang ia pimpin adalah ekspedisi ke Bani Jadimah. Ekspedisi ini pada awalnya dirancang sebagai misi dakwah dan penertiban, bukan peperangan. Khalid diperintahkan untuk mengajak mereka masuk Islam dan tidak menyerang kecuali jika mereka menunjukkan tanda-tanda agresi. Namun ketika Khalid tiba, suku itu menggunakan istilah Syabakna, kami telah beralih agama, bukan Aslamna, kami telah masuk Islam, sehingga menimbulkan kesalahpahaman linguistik. Khalid menilai bahwa mereka belum sepenuhnya tunduk dan mungkin berusaha menipu pasukan Muslim. Terjadi tindakan represif terhadap Bani Jadimah yang kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Nabi sangat murka dan mengutus Sayyidina Ali untuk mengganti seluruh kerugian mereka. Peristiwa ini menjadi pelajaran moral dan politik yang sangat penting bagi Khalid, bahwa standar keadilan Islam berada di atas pertimbangan militer sekalipun. Kendati demikian, hubungan Khalid dan Ali tetap harmonis. Keduanya saling menghormati sebagai pilar penting umat. Masa berikutnya memperlihatkan kapasitas Khalid yang nyata dalam misi besar pembebasan Makkah. Pada fase ini,
Rasulullah menyusun strategi cermat dengan membagi pasukan ke dalam 4 jalur masuk untuk memastikan keamanan kota dan menghindari pertumpahan darah. Khalid ditugaskan memimpin unit yang bergerak dari arah selatan, sebuah jalur yang rawan karena diperkirakan akan ada perlawanan dari kelompok kaum Quraisy yang paling keras kepala. Seperti dugaan, beberapa kelompok kaum Quraisy mencoba menghambat kemajuan pasukan di jalur itu. Dengan kecerdasannya membaca dinamika medan, Khalid melakukan serangan cepat dan terkontrol, memecah formasi lawan, dan menekan mereka sehingga perlawanan segera mereda. Keberhasilan ini memungkinkan operasi pembebasan berlangsung damai dan tertib di sektor lainnya. Setelah kota berada sepenuhnya di bawah kendali, Rasulullah menugaskan Khalid untuk memusnahkan sisa-sisa simbol paganisme seperti penyembahan Uzza. Tugas ini penting secara ideologis karena bertujuan menghapus potensi lokal yang dapat memicu pemberontakan berkelanjutan di masa mendatang. Tidak lama setelah pembebasan Makkah, kaum muslimin harus menghadapi pasukan Bani Hawazin dan Bani Saqif dalam Perang Hunain. Perang Hunain adalah salah satu ujian terberat bagi umat Islam setelah Fathu Makkah. Bani Hawazin menyiapkan jebakan militer dengan menempatkan pemanah terlatih di lereng lembah sempit. Ketika pasukan muslim memasuki lembah, mereka diserang secara mendadak dari berbagai sisi. Kepanikan melanda sebagian pasukan yang baru saja masuk Islam. Kavaleri yang dipimpin Khalid menjadi garda depan dan terkena banyak serangan panah sebelum sempat membentuk formasi bertahan. Dalam kekacauan itu Khalid tetap berusaha menahan garis pertempuran, meski ia sendiri terkena banyak luka dan kudanya gugur di bawahnya. Keteguhannya membantu mencegah perpecahan total pasukan. Ketika Rasulullah mengumpulkan kembali barisan dan memimpin serangan balasan, Khalid segera kembali mengorganisir kavaleri untuk mengejar dan menekan musuh. Perang yang semula hampir menjadi kekalahan berubah menjadi kemenangan gemilang. Setelah Hunain, pasukan muslim melanjutkan operasi ke Taif, sebuah kota berbenteng kuat yang menjadi benteng terakhir kekuatan Bani Saqif. Dalam pengepungan itu, Khalid berada di garda terdepan. Ia memimpin beberapa upaya mendekati gerbang kota dengan pelindung besar. Namun Taif memiliki sistem pertahanan yang sangat matang, termasuk penggunaan panah beracun dan minyak panas. Banyak prajurit yang gugur dan luka berat. Meskipun pengepungan berlangsung lama, Rasulullah memutuskan untuk menarik pasukan setelah mempertimbangkan kondisi moral dan logistik. Keputusan itu kelak terbukti tepat, karena Bani Saqif akhirnya menyerah dan masuk Islam tanpa memerlukan peperangan lanjutan. Bagi Khalid, pengalaman ini memperkaya pemahamannya tentang teknik pengepungan, disiplin logistik, dan pentingnya kesabaran dalam operasi jangka panjang. Pada periode berikutnya, ekspedisi Tabuk menjadi momen penting bagi strategi militer Rasulullah dalam diplomasi tingkat tinggi. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, Tabuk adalah demonstrasi kekuatan yang membuat Romawi berpikir ulang untuk menyerang wilayah Muslim. Dalam ekspedisi ini, Rasulullah menugaskan Khalid untuk melakukan operasi khusus ke Dumatul Jandal untuk menangkap Uqaidar al-Kindi, seorang pemimpin lokal yang diduga menjalin hubungan dengan Romawi. Khalid memimpin pasukan kecil namun sangat lincah, bergerak dalam kecepatan malam, menyelinap tanpa terdeteksi, dan berhasil menangkap Uqaidar tanpa perang besar. Keberhasilan ini memperlihatkan keahliannya dalam operasi intelijen, pengejaran, dan infiltrasi, kualitas penting dalam perang modern. Misi itu memperluas pengaruh politik Madinah sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan Muslim sanggup menjangkau wilayah jauh. Sepanjang masa Rasulullah, Khalid juga memimpin berbagai operasi kecil yang punya dampak besar terhadap stabilitas politik Jazirah Arab. Ia ditugaskan mengamankan suku-suku perbatasan, mencegah persekongkolan dengan Romawi atau Persia, serta memimpin operasi penindakan terhadap kelompok yang mengancam keamanan Madinah. Setiap operasi menunjukkan gaya kepemimpinannya yang khas, cepat, analitis, dan minim korban. Khalid mampu mengambil keputusan besar dalam waktu singkat, bahkan dalam kondisi minim informasi. Karir Khalid di masa Rasulullah adalah fondasi dari seluruh reputasinya sebagai Saifullah. Ia berhasil mentransformasikan dirinya dari prajurit kaum Quraisy yang memusuhi Islam menjadi pilar utama negara Madinah. Keberanian, kecerdasan strategi, dan loyalitasnya menjadikannya salah satu panglima paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Masa hidupnya pada fase ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya membangun negara dari fondasi spiritual dan moral, tetapi juga dari kemampuan politik dan militer melalui tokoh-tokoh yang memiliki keahlian spesifik. Khalid menjadi contoh nyata transformasi spiritual yang berujung pada kontribusi besar bagi umat. Pada masa Nabi, ia bukan sekadar komandan, tetapi simbol kekuatan, disiplin, dan keteguhan. Gelar Saifullah yang diberikan Nabi bukan hanya mengakui kemampuan pedangnya, tetapi juga menegaskan bahwa pedangnya kini berada dalam pelayanan wahyu dan kebenaran.
Awal abad ke-7 Masehi, Jazirah Arab memasuki babak paling genting setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Getaran duka belum reda, namun badai baru sudah mengancam dari segala penjuru. Suku-suku yang dahulu berbayat pada Islam mulai goyah. Sebagian menolak membayar zakat, sebagian lain mengangkat nabi-nabi palsu, dan sebagian lagi kembali pada fanatisme kesukuan. Inilah momen ketika persatuan umat berdiri di ambang kehancuran. Masa ini kemudian dikenal dalam khazanah sejarah sebagai Ayyam Ar-Riddah, hari-hari kemurtadan, yang merupakan salah satu fase paling menentukan dalam terbentuknya pondasi politik dan militer kekhalifahan Rashidah. Di tengah situasi pelik ini, Abu Bakar As-Shiddiq, khalifah pertama, memikul beban luar biasa berat dalam menjaga stabilitas kaum muslimin. Dan di masa inilah, Khalid bin Walid tampil sebagai figur militer yang perannya tidak hanya besar, tetapi juga krusial bagi kelangsungan Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah wafat, sebagian kabilah Arab menganggap bahwa kewajiban membayar zakat sudah gugur karena perjanjian mereka hanya dengan Nabi, bukan dengan pemimpin setelahnya. Sebagian lain memanfaatkan momen tersebut untuk menegaskan kembali kedaulatan suku. Ada pula yang merasa cukup kuat untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Madinah. Bahkan muncul pula figur-figur seperti Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, Tulaihah Al-Asadi di Najd, dan Sajjah At-Tamimiyah yang mengklaim dirinya Nabi baru. Gelombang pembangkangan ini tidak hanya membahayakan struktur politik kepemimpinan Muslim, tetapi juga mengancam eksistensi Islam sebagai sebuah masyarakat dan tatanan. Abu Bakar memahami situasi ini dengan kejernihan seorang negarawan. Jika pusat kekuasaan Islam membiarkan satu saja kelompok pembangkang keluar dari kendali, maka penyebarannya tidak dapat lagi dibendung. Maka Khalifah menetapkan keputusan yang dikenal sangat tegas, memerangi siapapun yang mengingkari kewajibannya terhadap Islam, baik dalam bentuk menolak zakat maupun menyatakan keluar dari agama. Keputusan ini menimbulkan diskusi bahkan perbedaan pendapat dari sebagian sahabat, termasuk Umar bin Khattab pada awalnya. Namun ketegasan Abu Bakar didukung oleh argumentasi syar'i yang kuat dan pemahaman strategis mengenai ancaman tersebut. Setelah itu, Abu Bakar menyusun ekspedisi militer besar-besaran untuk menumpas para pemberontak. Dan di antara seluruh komandan yang dimilikinya, tidak ada yang lebih ia percayai untuk memegang operasi inti selain Khalid bin Walid. Maka dimulailah rangkaian panjang pertempuran Riddah, dan perjalanan Khalid dalam perang ini merupakan salah satu fase perang paling padat dalam karirnya. Beberapa sejarawan menyebut bahwa dalam rentang kurang dari 1 tahun, Khalid memimpin belasan operasi militer di wilayah geografis yang sangat luas, mulai dari Najd hingga Yamamah, dari Buzakha hingga timur Najd antara Bahrain dan Oman. Ketepatan, kecepatan, dan keberaniannya dalam mengatur manuver membuatnya dijuluki Abu Bakar sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Perjalanan perang dimulai dengan mengirim pasukan menuju wilayah-wilayah sekitar Najd yang dipimpin oleh kabilah-kabilah yang mulai membangkang. Salah satu yang pertama dihadapi adalah Tulaihah Al-Asadi, seorang tokoh kuat yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan memiliki pengaruh besar di kalangan Bani Asad dan sebagian Bani Ghatafan. Tulaihah pada akhir hayat Rasulullah telah membangun kekuatan militer dan spiritual untuk menantang otoritas Madinah. Ketika Abu Bakar mendengar laporan tentang aktivitas Tulaihah, ia mengetahui bahwa ancaman ini tidak dapat dibiarkan berkembang. Maka dikirimlah beberapa pasukan, termasuk pasukan inti yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid, dengan persiapan matang dan kemampuan membaca medan, bergerak menuju Buzakha, kubuh pertahanan Tulaihah. Perjalanan pasukan Khalid tidak mudah. Ia harus menempuh padang tandus yang luas, memotong jalur-jalur air, dan membawa logistik dalam kondisi yang sangat terbatas. Namun kompetensinya dalam manajemen logistik perang membuat pasukannya mampu bertahan dan bergerak cepat. Di Buzakha, Tulaihah telah menyiapkan pasukan besar. Ia juga menyebarkan narasi bahwa ia menerima wahyu, sehingga sebagian pengikutnya semakin fanatik. Namun sejarah menunjukkan bahwa kedustaan yang dibangun atas dasar kebanggaan tribal tidak mampu bertahan melawan pasukan yang disiplin dan dipimpin oleh komandan dengan kecerdasan strategis. Ketika kedua pasukan bertemu, pertempuran berlangsung sengit. Banyak kabilah Arab menganggap perang ini sebagai ujian bagi kekuatan politik Madinah baru. Khalid memimpin pasukannya dengan keberanian luar biasa. Ia membagi unit pasukan ke dalam formasi yang fleksibel, memanfaatkan kavaleri yang cepat, dan terus mendorong barisan musuh agar tidak memiliki ruang untuk mengatur strategi ulang. Dalam catatan sejarah, duel antara pasukan Muslim dan pasukan Bani Asad melibatkan beberapa tokoh penting seperti Adi bin Hatim yang membawa tentaranya sendiri. Ketika pertempuran memuncak, Tulaihah justru kehilangan kendali mental. Ia kabur bersama istrinya, dan pasukannya tercerai-berai. Kemenangan di Buzakha ini memiliki dampak psikologis besar. Kabilah-kabilah lain yang sedang mempertimbangkan untuk memberontak mulai ragu melihat kekuatan pasukan Muslim.
Setelah mengalahkan Tulaihah, Khalid bergerak cepat menuju wilayah-wilayah lain yang masih dalam kondisi genting. Kapasitas mobilitas inilah yang menjadi salah satu keunggulannya. Abu Bakar memberikan arahan umum, sementara Khalid melaksanakan perintah dengan kecepatan yang bahkan melampaui prediksi Madinah. Dari Buzakhah, ia bergerak ke wilayah Bani Tamim di Butah. Di sini ia berhadapan dengan Malik bin Nuwairah, seorang pemuka kabilah yang dituduh menolak zakat dan bersekutu dengan nabi palsu Sajjah. Peristiwa ini merupakan salah satu bagian paling kontroversial dalam sejarah Riddah, terutama terkait eksekusi Malik. Sejumlah riwayat menyebut Khalid mengambil keputusan tersebut berdasarkan interpretasi bahwa Malik dengan sengaja menolak kewajiban dan mengkhianati kesepakatan Islam. Sebagian riwayat lain menganggap ada ambiguitas dalam komunikasi. Namun Abu Bakar mempertahankan Khalid dan membenarkan tindakannya dalam konteks perang. Di masa Umar, persoalan ini kembali dibahas. Namun posisi Khalid tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertindak semata-mata berdasarkan hawa nafsu, tetapi pada konteks militer yang sangat kritis. Setelah penyelesaian di Butah, Khalid berpindah lagi, bahkan sebelum debu peperangan itu benar-benar hilang. Target terbesar dan paling mematikan dalam perang Riddah adalah Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Musailamah bukan sekadar nabi palsu biasa, ia memiliki kekuatan militer besar dari Bani Hanifah, salah satu kabilah terkuat di Jazirah Tengah. Pengaruh Musailamah sangat luas. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah, ia pernah mengirim surat yang isinya menantang otoritas Nabi, mengklaim bahwa bumi terbagi antara dirinya dan Rasulullah. Ketika Rasulullah menolak klaim tersebut, Musailamah mempercepat gerakan politiknya. Setelah wafatnya Rasulullah, kekuatannya naik drastis. Abu Bakar menyadari bahwa Musailamah adalah ancaman terbesar dalam seluruh rangkaian perang Riddah. Maka ia memerintahkan Khalid untuk memimpin operasi dan menyatukan beberapa pasukan dari berbagai wilayah di bawah kepemimpinan tunggal. Ini salah satu bentuk kepercayaan terbesar yang pernah diberikan Abu Bakar kepada Khalid. Pasukan Muslim menuju Yamamah dalam formasi besar, membawa hampir seluruh kekuatan militer aktif Madinah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan Islam ditentukan dalam satu pertempuran besar ini. Khalid tiba di Yamamah dan bertemu di medan yang kelak disebut sebagai Aqrabah. Musailamah menurunkan pasukan penuh, berkualitas tinggi, terlatih, dan sangat berani. Mereka bertempur bukan hanya karena kepercayaan pada nabi palsu, tetapi juga karena eksistensi suku Bani Hanifah dipertaruhkan. Inilah alasan mengapa pertempuran Yamamah disebut oleh sejarawan sebagai salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah awal Islam. Banyak sahabat yang gugur, terutama dari kalangan penghafal Al-Quran. Itulah sebabnya setelah perang selesai, kekhawatiran kehilangan hafalan Al-Quran muncul, dan Umar mendorong Abu Bakar agar memulai kodifikasi Al-Quran. Dalam pertempuran itu, Khalid memegang kendali dengan ketegasan tinggi. Pasukan Muslim sempat terpukul mundur pada tahap awal karena kekuatan dan fanatisme Bani Hanifah. Namun Khalid segera merestrukturisasi barisan, memanggil para sahabat terkemuka untuk meneguhkan mental pasukan, dan memerintahkan pembagian formasi berdasarkan kabilah demi memudahkan koordinasi. Hal ini meningkatkan moral dan disiplin. Kemudian ia memimpin serangan balik langsung ke jantung formasi Bani Hanifah. Pertempuran berlangsung sengit hingga mendorong pasukan Musailamah mundur ke dalam kebun besar yang dikelilingi dinding batu, yang dalam sejarah disebut Hadikat Al-Maut, kebun kematian. Di kebun ini, pertumpahan darah mencapai puncaknya. Namun pasukan Muslim akhirnya berhasil menerobos masuk. Musailamah sendiri tewas di tangan Wahsy, pembunuh Hamzah yang telah masuk Islam. Kematian Musailamah menjadi titik balik bagi seluruh perang Riddah. Kabilah-kabilah lainnya yang masih bertahan dalam pembangkangan mulai runtuh moralnya. Dan kemenangan di Yamamah menjadi salah satu kemenangan terbesar yang dicatat atas nama Khalid bin Walid. Setelah Yamamah, tugas Khalid belum selesai. Abu Bakar mengirimnya dalam rangkaian kampanye ke wilayah timur semenanjung Arab, termasuk Bahrain dan Oman. Beberapa kabilah di kawasan ini mengangkat senjata dan menolak otoritas Islam. Khalid memimpin sejumlah ekspedisi menaklukkan pusat-pusat pemberontakan seperti Al-Mazhur dan wilayah-wilayah pinggir laut. Ia menghadapi pemuka-pemuka suku yang memiliki pengetahuan medan lebih baik, namun dengan kecepatan operasi dan strategi manuver melingkar, ia mampu menaklukkan mereka satu persatu. Melalui operasi-operasi ini, seluruh Jazirah Arab pada akhirnya kembali berada dalam satu kesatuan politik yang tunduk kepada Madinah. Inilah salah satu capaian terbesar Abu Bakar sebagai khalifah, dan kontribusi terbesar dalam capaian itu adalah kemampuan Khalid di medan perang. Jika bukan karena kecepatan dan keberaniannya, gelombang Riddah bisa memecah belah umat Islam yang baru tumbuh.
Keberhasilan menumpas gelombang riddah tidak hanya menyelamatkan kestabilan politik Islam, tetapi juga membuka jalan bagi penaklukan besar ke Persia dan Romawi di masa setelahnya. Sebab tanpa konsolidasi internal, tidak mungkin kaum muslimin akan mampu melangkah keluar dari jazirah. Seluruh rangkaian operasi ini memperlihatkan sifat dasar Khalid, kecepatannya dalam bergerak, ketepatannya membaca pergerakan musuh, keberaniannya untuk masuk ke inti pertempuran, serta kemampuannya dalam memimpin manusia dari berbagai latar belakang. Ia menunjukkan kombinasi antara strategi dan eksekusi yang jarang dimiliki seorang komandan. Bahkan para sahabat yang awalnya meragukan beberapa keputusannya mulai mengakui bahwa tidak ada komandan yang dapat menggantikannya dalam masa genting itu. Pada akhirnya, periode Perang Riddah adalah fase yang meneguhkan reputasi Khalid bin Walid sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah Islam. Ia bukan sekadar seorang panglima yang kuat, tetapi seorang arsitek kemenangan yang mengembalikan stabilitas Islam pada masa ketika kehancuran bisa saja terjadi. Dan setelah seluruh wilayah Jazirah Arab bersatu kembali, Abu Bakar pun mengalihkan perhatian keluar Jazirah, memulai era penaklukan Persia dan Romawi. Dan siapa lagi yang paling pantas memimpin gelombang penaklukan itu selain orang yang telah menyelamatkan umat dari perpecahan total, Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Setelah gelombang Perang Riddah mereda dan seluruh Jazirah Arab kembali bersatu di bawah otoritas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, perhatian pemerintahan Madinah beralih kepada dinamika geopolitik yang terjadi di luar semenanjung Arab. Dua kekuatan raksasa dunia, Kekaisaran Persia Sasaniyah di timur dan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, di barat laut, selama ini menjadi kekuatan politik, militer, dan ekonomi yang mengelilingi Arab dari dua sisi. Kedua imperium ini sudah berabad-abad menjadi pusat peradaban besar yang memegang kendali atas jalur perdagangan, kota-kota utama, serta pengaruh budaya dan agama. Namun pada saat itu, keduanya berada dalam kondisi melemah setelah puluhan tahun perang besar antara Persia dan Romawi selama akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7. Perang panjang tersebut menguras ekonomi, merusak infrastruktur kekaisaran, melemahkan militer, dan menimbulkan ketidakstabilan politik yang serius pada keduanya. Kondisi inilah yang memungkinkan munculnya kekuatan baru dari wilayah yang selama ini dianggap pinggiran, negara Islam yang baru bersatu. Khalid bin Walid, setelah menyelesaikan tugas yang sangat berat dalam Perang Riddah, menjadi figur paling siap, paling berpengalaman, serta paling berpotensi untuk memimpin ekspedisi keluar Jazirah Arab. Abu Bakar sudah melihat kapasitas strategisnya selama kemenangan-kemenangan krusial di Yamamah, Buzakhah, dan wilayah-wilayah lain. Setelah itu, muncullah rencana besar, mengirim pasukan untuk mulai menekan Persia dan Romawi, bukan sekadar sebagai ekspansi militer, tetapi juga sebagai upaya untuk memutus potensi ancaman mereka terhadap negara Islam yang baru berdiri. Sebab kedua kekaisaran itu memiliki sejarah berinteraksi dengan kabilah-kabilah Arab, terkadang sebagai penguasa, kadang sebagai patron, dan kadang sebagai musuh. Madinah tidak bisa menunggu ancaman itu datang. Ia harus bergerak lebih dahulu. Maka dimulailah babak besar dalam karir Khalid bin Walid yang menjadi tonggak emas sejarah militer Islam, penaklukan Persia dan Romawi. Babak ini tidak hanya merupakan seri peperangan, tetapi juga transformasi besar yang mengubah peta politik dunia abad ke-7. Sejarawan modern menganggap ekspedisi ini sebagai salah satu operasi militer paling cepat dalam sejarah. Dan di dalam narasi besar itu, nama Khalid bin Walid menempati posisi yang tidak dapat tertandingi. Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim menuju wilayah-wilayah perbatasan yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Sasaniyah. Persia memiliki struktur militer yang jauh lebih maju, dengan pasukan berkuda berat, senjata baja, formasi infanteri disiplin, dan strategi berbasis hierarki kekaisaran. Dalam literatur klasik, Persia dipandang sebagai kekaisaran yang besar, kaya, terletak di pusat Asia, dan memegang tradisi perang yang sudah matang sejak era Darius dan Xerxes. Namun kini kekuatan mereka sangat rapuh akibat konflik besar terdahulu. Sistem politik di Istana Persia dipenuhi perebutan kekuasaan setelah terbunuhnya Khosrow II, dan para jenderal Persia saling bersaing dalam mempertahankan wilayah. Disinilah keunggulan strategi Khalid berperan. Ia tidak bergerak dengan pasukan besar seperti lazimnya kekuatan imperium, melainkan dengan mobilitas tinggi, komunikasi taktis yang fleksibel, dan kemampuan membaca kelemahan musuh. Ia bergerak menuju wilayah Irak bagian selatan, yang pada masa itu merupakan daerah pertemuan antara orang-orang Arab yang tinggal di sana dengan otoritas Persia. Penduduk wilayah tersebut banyak yang tidak puas dengan kontrol Persia, khususnya kaum Arab suku-suku kecil yang merasa tertindas oleh pajak berat dan kebijakan otoritas lokal. Ketika pasukan Muslim datang dengan disiplin dan etika militer serta membawa ajakan Islam,
banyak penduduk setempat melihat peluang untuk membebaskan diri dari kendali Persia. Pertempuran pertama yang menguji kekuatan Khalid berlangsung di wilayah titik penting seperti Ubulah dan wilayah gurun selatan Irak. Namun pertempuran besar pertama adalah pertempuran Kazimah, yang dipimpin oleh jenderal Persia bernama Hormuz. Dalam catatan sejarah, Hormuz terkenal sebagai pemimpin yang sombong dan kejam, serta sangat membenci bangsa Arab. Ia menantang Khalid bin Walid untuk duel 1 lawan 1, tetapi pasukannya melakukan pengkhianatan, mencoba menyerang Khalid di tengah duel. Namun pasukan Muslim segera membentuk barisan pelindung sehingga rencana itu gagal. Kemudian Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Hormuz dalam duel dan memimpin pasukannya menghancurkan formasi Persia. Pertempuran Kazimah adalah pembuka besar bagi kemenangan-kemenangan berikutnya. Setelah itu, Khalid bin Walid bergerak cepat menaklukkan beberapa kota penting seperti Mazar, Walajah, dan Ulais. Di Mazar, pasukan Muslim mengalahkan gabungan pasukan Persia dan Arab Kristen yang menjadi sekutu Persia. Di Walajah, Khalid menerapkan taktik gerakan sapit kepiting, yang pada masa itu merupakan manuver militer brilian. Ia memancing pasukan Persia ke tengah medan, kemudian melingkari mereka dengan kavaleri cepat dari dua sisi hingga gerakan musuh terkunci. Manuver seperti ini biasanya digunakan oleh tentara-tentara imperium besar seperti Roma atau Persia, tetapi Khalid menerapkannya dengan presisi dan keberhasilan yang mengejutkan para sejarawan. Di Ulais, pertempuran mencapai intensitas brutal. Banyak prajurit Persia gugur hingga sungai di dekat lokasi pertempuran disebut-sebut memerah oleh darah. Meski catatan tersebut bisa hiperbolik secara literer, tetapi gambaran betapa kerasnya pertempuran itu cukup menggambarkan tekad Persia dalam mempertahankan wilayah, serta ketegasan Khalid bin Walid dalam menjalankan operasi militer. Setelah rangkaian kemenangan ini, banyak kota di Irak bagian selatan menyerah kepada pasukan Muslim, di antaranya Hira, salah satu kota penting secara ekonomi dan budaya. Para bangsa Arab Kristen dari Bani Lahem yang selama berabad-abad hidup di bawah proteksi Persia mulai membuka pintunya kepada umat Islam. Mereka memilih tunduk secara damai, membayar jizyah, dan menjaga wilayah mereka tanpa gangguan. Hal ini penting secara strategis karena mempercepat kontrol Muslim atas wilayah Irak, tanpa perang panjang merusak infrastruktur. Khalid bin Walid kemudian menguasai seluruh dataran luas dari Irak Selatan, termasuk wilayah Anbar dan Ainut Tamr. Di Anbar, ia menghadapi komandan Persia yang terkenal dengan pasukan pemanah bermata satu, yang disebut Udzun al-Qonas. Khalid memimpin pengepungan dengan strategi kombinasi antara diplomasi dan tekanan militer, hingga pasukan Persia menyerah. Di Ainut Tamr, ia menang besar atas pasukan Persia yang bersekutu dengan pasukan Kristen Arab lokal. Namun satu momen legendaris dalam ekspansi ke Irak adalah perjalanan Khalid melintasi padang pasir gersang menuju Dumah al-Jandal untuk menolong pasukan Muslim yang tertekan. Perjalanan ini disebut Safarat al-Khalid, ekspedisi padang pasir yang hampir mustahil dilakukan pada masa itu. Khalid bin Walid membawa pasukan melalui jalur yang sangat kering, memanfaatkan unta-unta cadangan yang dijadikan sumber air, serta bergerak cepat dengan operasi gerilya. Kecerdikan ini membuatnya mampu tiba di Dumah sebelum musuh menyadari kedatangannya. Kemenangan di Dumah al-Jandal memperkuat reputasinya sebagai komandan dengan kemampuan mobilitas tertinggi pada abad itu. Setelah menyelesaikan stabilisasi Irak, Abu Bakar memindahkan fokus ke wilayah Syam, wilayah di bawah kekuasaan Romawi Timur, Bizantium. Kekaisaran Romawi pada masa itu secara militer masih kuat, tetapi mengalami krisis moral, ekonomi, dan politik akibat konflik internal serta beban perang panjang dengan Persia. Banyak wilayah Romawi di Syam dihuni komunitas Arab Kristen yang merasa tidak sepenuhnya loyal kepada Bizantium, terutama karena perbedaan mazhab gereja. Mereka melihat pemerintahan Romawi terlalu keras dalam memaksakan doktrin gereja ortodoks. Ketika pasukan Muslim datang dengan tawaran keamanan, toleransi beragama, dan struktur pajak yang lebih ringan, banyak kota Syam mempertimbangkan untuk berpihak kepada umat Islam. Namun Abu Bakar memahami bahwa pasukan Muslim di Syam membutuhkan seorang komandan sentral yang memiliki kualitas strategis tinggi. Maka ia memerintahkan Khalid bin Walid untuk bergerak dari Irak menuju Syam. Perjalanan ini menjadi salah satu ekspedisi paling monumental dalam sejarah militer dunia. Khalid memilih jalur gurun yang hampir tidak mungkin dilalui pasukan besar. Rute itu adalah padang pasir yang sangat panas, tidak memiliki mata air, dan sering dianggap sebagai jalur maut. Namun Khalid dengan perhitungan logistik yang sangat matang membawa pasukan melalui jalur itu, menempuh ratusan kilometer dalam keheningan total. Operasi lintas gurun ini tidak memiliki preseden dalam sejarah Arab. Ketika Khalid tiba-tiba muncul di wilayah Syam, pasukan Romawi terkejut total. Mereka tidak memperkirakan pasukan Muslim akan pindah dari Irak ke Romawi dalam waktu singkat. Setelah tiba di Syam,
Khalid mengambil alih komando seluruh pasukan. Ia menggabungkan beberapa korps muslim yang sebelumnya tersebar. Kemudian dimulailah pertempuran-pertempuran strategis melawan kekuatan Romawi. Pertempuran pertama yang signifikan adalah pertempuran di Ajnadain. Romawi mengirim pasukan besar dengan formasi standar infanteri berat, kavaleri berperlengkapan lengkap, serta komandan-komandan berpengalaman. Namun strategi Khalid memanfaatkan fleksibilitas kavaleri Arab mampu mematahkan kerapatan formasi Romawi. Ajnadain menjadi kemenangan besar yang membuka jalan ke beberapa kota utama Syam. Setelahnya, kota-kota seperti Busra, Damaskus, Baalbek, dan Hims menghadapi kekuatan Muslim. Di Busra, kota pertama di Syam yang menandatangani perjanjian damai, Khalid memimpin operasi yang menggabungkan pengepungan dan diplomasi. Di Damaskus, salah satu kota terbesar dan paling strategis di Syam, pengepungan berlangsung panjang. Khalid menempatkan pasukan di beberapa gerbang untuk menekan pertahanan kota. Ketika akhirnya terjadi negosiasi damai di satu pintu kota, gerbang lain terbuka karena pasukan Khalid menerobosnya. Namun karena pasukan Muslim menghargai perjanjian yang dibuat oleh salah satu korps Muslim, mereka memperlakukan kota sesuai kesepakatan. Kejadian ini menjadi salah satu bukti integritas hukum Islam yang membawa simpati penduduk Syam. Namun puncak karir Khalid bin Walid dalam ekspedisi Romawi adalah pertempuran Yarmuk. Pertempuran ini berlangsung di lembah Yarmuk, dekat perbatasan Syam-Palestina. Romawi mengerahkan pasukan terbesar mereka di Syam, pasukan multinasional yang terdiri dari Romawi, Armenia, Slavia, dan pasukan Arab Kristen. Secara jumlah, mereka jauh lebih besar daripada pasukan Muslim. Sejarawan memperkirakan komposisi itu mencapai puluhan ribu prajurit bersenjata lengkap, termasuk kavaleri berat yang terkenal kuat. Khalid menyadari bahwa momen ini akan menentukan seluruh masa depan ekspedisi Syam. Ia mengorganisasi ulang struktur pasukan Muslim, membentuk sayap kanan, kiri, tengah, dan unit cadangan yang dipimpin langsung olehnya. Strategi Yarmuk tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga psikologi. Khalid menempatkan pasukan wanita Muslim di belakang barisan dengan perisai untuk mendorong pasukan agar tidak mundur. Dalam beberapa hari pertempuran, Romawi mencoba berbagai taktik termasuk memusatkan serangan pada satu titik, mengepung dari sisi, dan memanfaatkan medan berbukit. Namun Khalid selalu mampu mengantisipasi. Hari terakhir pertempuran menjadi penentu. Ia memimpin manuver besar dengan menggerakkan pasukan dari sayap kanan menuju sayap kiri secara cepat, membuat formasi Romawi terpecah. Kavaleri Romawi kehilangan momentum, dan ketika pasukan infanteri mereka terdesak ke tepi jurang dan sungai, banyak dari mereka jatuh atau tewas. Pertempuran Yarmuk menjadi salah satu kemenangan paling spektakuler dalam sejarah Islam. Kemenangan Yarmuk membuka seluruh wilayah Syam bagi umat Islam. Kota-kota besar seperti Yerusalem, Hims, dan Aleppo akhirnya menyerah atau ditaklukkan. Meskipun Khalid bin Walid kemudian diganti dari posisi panglima oleh Umar bin Khattab, bukan karena kegagalannya, tetapi karena kebijakan administratif Umar, prestasi Khalid dalam penaklukan Syam tidak pernah tergantikan. Umar tetap menempatkannya sebagai komandan lapangan karena keahliannya yang luar biasa. Dengan demikian, ekspedisi besar ke Persia dan Romawi menjadi puncak pencapaian Khalid sebagai seorang jenderal. Ia bukan hanya memenangkan pertempuran demi pertempuran, tetapi juga mengubah arah dunia. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, dua kekuatan raksasa yang telah mendominasi dunia selama berabad-abad diguncang oleh strategi dan mobilitas seorang komandan dari gurun Arabia. Peran Khalid bin Walid dalam babak ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga strategis dan historis. Ia membuka jalan bagi penaklukan besar selanjutnya, mengubah peta peradaban, dan memastikan bahwa Islam memegang peran sentral dalam sejarah dunia setelah abad ke-7. Masa-masa akhir kehidupan Khalid bin Walid adalah salah satu bab yang paling kompleks dalam sejarah Islam awal. Setelah puluhan tahun hidup dalam dunia peperangan, sejak masa jahiliyah, peperangan-peperangan awal Islam, ekspedisi besar di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga puncak karir militernya dalam ekspansi Persia dan Romawi, Khalid bin Walid memasuki babak baru yang justru paling banyak menimbulkan perdebatan sejarawan. Bukan tentang kejayaan militernya, melainkan tentang hubungan politiknya dengan Khalifah Umar bin Khattab, keputusan pemberhentiannya dari jabatan Panglima Besar, persepsi masyarakat terhadapnya, dan bagaimana ia menjalani sisa hidupnya sebagai seorang mujahid yang tidak lagi berada di garis depan kepemimpinan perang. Periode ini memperlihatkan sisi manusiawi Khalid bin Walid,
bahwa seorang jenderal agung pun tetap berada dalam tatanan syariat dan otoritas imamah yang tertinggi. Selain itu, bab ini juga memperlihatkan bagaimana kepemimpinan Umar yang terkenal sangat ketat terhadap akuntabilitas, transparansi, serta upaya mencegah pengultusan terhadap tokoh-tokoh militer. Masa-masa akhir ini memperlihatkan interaksi unik antara ambisi, ketulusan, kekuasaan, dan arah baru ekspansi Islam yang semakin stabil. Setelah kemenangan gemilang melawan Persia dan Romawi, pengaruh Khalid bin Walid di Jazirah Arab dan wilayah Syam meningkat secara drastis. Banyak kabilah Arab, baik dari Bani Tamim, Bani Asad, maupun kabilah-kabilah dari wilayah utara yang telah mengikuti pasukan Muslim, mengakui kehebatan Khalid bin Walid sebagai panglima yang tak terkalahkan. Ia dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Di Syam, ia diperlakukan sebagai pahlawan besar yang menyelamatkan kaum Muslim dalam pertempuran Yarmuk. Ketika umat Islam mendengar namanya, mereka mengira kemenangan adalah hal pasti. Pengaruh itu, yang secara alami lahir dari reputasi dan di mata Khalifah Umar bin Khattab menjadi potensi masalah. Umar bin Khattab bukan membenci Khalid, tetapi sangat berhati-hati terhadap segala bentuk kekuasaan personal yang terlalu kuat di tengah umat. Umar memahami bahwa posisi panglima dalam pasukan Islam tidak boleh menjadi magnet pujian berlebih, apalagi sampai menjadi ikon yang seolah lebih besar dari sistem khilafah itu sendiri. Pada titik inilah Umar bin Khattab mulai secara tegas mengatur ulang struktur kepemimpinan militer. Hubungan antara Umar dan Khalid, yang seringkali dipahami keliru seolah bermusuhan, sesungguhnya penuh dengan penghargaan. Umar tidak pernah meragukan keikhlasan Khalid, ketegasan militernya, atau dedikasinya terhadap Islam. Yang Umar ragukan adalah kecenderungan masyarakat untuk terlalu menggantungkan kemenangan kepada sosok individu. Ada kekhawatiran bahwa publisitas tentang Khalid dapat menyebabkan fitnah, bahkan memunculkan kekaguman berlebihan yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat. Umar memandang bahwa kemenangan berasal dari Allah, bukan dari pedang seorang jenderal, seagung apapun jenderal itu. Maka Umar melakukan evaluasi struktural terhadap pasukan, termasuk mencermati administrasi yang berada di bawah Khalid. Beberapa keputusan Khalid dalam pembagian harta rampasan perang dan kecepatan langkahnya dalam operasi militer membuat Umar berpikir bahwa sistem perlu diperjelas agar tidak ada potensi konflik sosial di masa depan. Salah satu kasus administratif yang paling sering dikaitkan dengan pemberhentian Khalid adalah pemberian hadiah kepada seorang penyair bernama Al-Ashad bin Qais. Dalam tradisi Arab, penyair memiliki kedudukan penting karena mereka mampu mengangkat moral pasukan dan mempengaruhi opini publik. Khalid memberikan hadiah yang cukup besar kepada Al-Ashad karena syair-syairnya yang memotivasi pasukan. Namun kebijakan tersebut dipandang Umar sebagai tindakan yang melewati batas aturan pembagian ghanimah yang sudah ditetapkan. Umar tidak menuduh Khalid korupsi, tetapi menilai tindakan Khalid rawan menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa ditafsirkan sebagai pemborosan aset negara. Ketegasan Umar dalam hal ini bukan ditujukan kepada pribadi Khalid, tetapi semata-mata menjaga stabilitas tata kelola negara. Dalam banyak riwayat, Umar sangat berhati-hati terhadap pejabat publik yang memiliki reputasi besar karena reputasi itu bisa menjadi alat politik, meski pemiliknya tidak pernah berniat demikian. Maka Umar mengambil sikap, jabatan harus dipisahkan dari reputasi. Keputusan pemberhentian Khalid bin Walid tidak dilakukan saat ia berada dalam keadaan gagal, tetapi justru saat ia berada di puncak kejayaannya. Hal ini memperlihatkan bahwa Umar memandang kepemimpinan militer bukan sebagai penghargaan atas prestasi masa lalu, tetapi sebagai amanah yang dapat berpindah demi kepentingan umat. Salah satu bukti paling jelas tentang keputusan strategis Umar bin Khattab adalah penunjukan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi di Syam. Abu Ubaidah dikenal lebih tenang, lebih lembut, dan lebih tepat untuk memimpin wilayah yang sudah mulai stabil. Dalam pandangan Umar, masa penaklukan besar telah selesai dan kini saatnya konsolidasi, pembangunan institusi, dan stabilitas sosial. Ini adalah fase yang membutuhkan panglima dengan karakter administratif yang kuat, bukan panglima yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai mesin pertempuran. Khalid unggul di medan tempur, tetapi Syam kini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu melakukan diplomasi, penyusunan birokrasi, dan integrasi masyarakat baru yang telah masuk dalam wilayah kekuasaan Muslim. Ketika Umar bin Khattab mengirim surat pemberhentian kepada Abu Ubaidah, ternyata Abu Ubaidah merahasiakan isi surat tersebut dari Khalid selama beberapa waktu. Ia tidak ingin mengganggu moral pasukan dalam masa-masa krusial menghadapi sisa-sisa kekuatan Bizantium. Setelah suasana stabil, Abu Ubaidah menyampaikan kabar tersebut kepada Khalid dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Respons Khalid menjadi salah satu momen paling indah dalam sejarah adab Islam. Ia tidak marah, tidak merasa dipermalukan, tidak menolak keputusannya, dan tidak menggerakkan massa pendukungnya. Ia berkata dengan penuh ketundukan, "Aku berperang bukan karena Umar,
Aku berperang karena Allah. Kalimat ini menunjukkan kedalaman spiritual Khalid bin Walid. Meski ia pejuang yang keras, hatinya lembut dalam perkara ketaatan. Dalam diri Khalid bin Walid terdapat jiwa tawaduk yang hanya muncul dari orang yang benar-benar mengenal hakikat jihad. Ia paham bahwa jabatan adalah titipan, dan kehilangan jabatan bukanlah kehinaan apabila niat seseorang tetap lurus. Meski diberhentikan, Umar bin Khattab tidak pernah mengucilkan Khalid. Khalid tetap berada di garis depan pasukan sebagai prajurit biasa, tetap ikut ekspedisi, tetap berjihad, tetap memberikan kontribusi besar di berbagai operasi militer. Bahkan dalam banyak riwayat, Abu Ubaidah sering meminta masukan kepada Khalid dalam perencanaan taktik, dan Khalid tetap membantu tanpa menuntut posisi apapun. Ia berperang di bawah komando orang lain tanpa merasa direndahkan. Inilah bukti keimanan dan kejujuran niat. Seandainya Khalid adalah sosok yang ambisius, ia dapat menggerakkan pasukan yang loyal kepadanya untuk membangkang. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia memilih untuk tetap berada dalam struktur kepemimpinan umat, meski posisinya bukan lagi sebagai panglima besar. Sifat ini membedakan antara jenderal yang mencintai kejayaan dunia dengan jenderal yang mencintai ridho Allah. Setelah pemberhentian tersebut, perjalanan hidup Khalid perlahan berubah. Ia tidak lagi memimpin strategi besar dalam ekspansi, tetapi ia masih berpartisipasi dalam beberapa pertempuran. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kota Himyr di wilayah Syam. Kota itu menjadi tempat tinggalnya, tempat ia meresapi sisa hidupnya yang penuh dengan pengalaman panjang, luka-luka yang tak terhitung, dan kenangan terhadap para sahabat yang telah gugur di medan perang. Khalid seringkali merenungi kehidupannya. Ia pernah berkata dengan kesedihan yang menyesakkan dada, "Tidak ada satu tempat pun di tubuhku kecuali terdapat luka dari pedang, tombak, atau panah. Namun lihatlah aku sekarang, aku mati di atas ranjang seperti unta mati." Ungkapan ini menunjukkan bahwa ia merasa kehidupannya seharusnya diakhiri di medan perang, sejalan dengan jalan hidupnya. Namun Allah menentukan lain. Pedangnya yang terhunus justru diwafatkan dengan tenang. Selama masa-masa akhir kehidupannya, Khalid hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun ia pernah mengelola harta rampasan perang yang sangat besar, ia pribadi tidak menyimpan kekayaan. Pada saat ia wafat, riwayat-riwayat menyebutkan bahwa ia hanya meninggalkan beberapa dinar dan peralatan sederhana. Sebagian riwayat bahkan menyebutkan bahwa keluarganya hampir tidak memiliki kecukupan harta. Hal ini memperlihatkan bahwa apa yang sering dituduhkan sebagian orang, bahwa Khalid menyalahgunakan harta rampasan perang, sama sekali tidak terbukti. Jika ia benar mengambil bagian yang tidak halal, niscaya ia akan meninggal dalam keadaan kaya raya. Tetapi faktanya ia meninggal dalam keadaan miskin, bersih, dan terhormat. Ketika berita kematian Khalid sampai kepada Umar, khalifah itu menangis. Ini salah satu bukti nyata bahwa Umar tidak pernah membenci Khalid. Dalam beberapa riwayat, Umar berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Khalid. Engkau telah memalingkan wajah musuh-musuh Allah dari kaum muslim." Kata-kata itu datang dari hati seorang khalifah yang mengenal betul jasa seorang jenderal besar. Umar hanya mengambil keputusan politik yang menurutnya perlu, bukan keputusan yang didorong oleh rasa tidak suka. Banyak sejarawan modern yang keliru menafsirkan hubungan keduanya seolah bersifat personal, padahal keputusan Umar bersifat struktural dan futuristik. Ia memikirkan masa depan umat Islam, bukan sekadar penyelesaian persoalan sesaat. Khalid dimakamkan di Himyr. Makamnya hingga kini menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasanya. Namun Khalid sendiri tidak pernah meminta penghormatan itu. Ia pergi meninggalkan dunia dengan keikhlasan yang tidak dimiliki oleh banyak jenderal dalam sejarah manusia. Tidak menyisakan monumen atas namanya, tidak membangun istana, tidak menuliskan memoir untuk memuliakan diri, tidak menuntut penghargaan sebagai pahlawan. Ia pergi sebagai seorang hamba Allah yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk jihad fisabilillah. Masa-masa akhir Khalid bin Walid bukanlah kisah tentang jatuhnya seorang jenderal, tetapi tentang transformasi seorang pahlawan dalam melihat makna kemenangan. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa pedang yang dihunuskan Allah tidak diukur dari berapa banyak negeri yang dibebaskan, tetapi dari seberapa ikhlas pemiliknya menerima takdir. Bahkan saat dicopot dari jabatan tertinggi, ia tetap menjadi Khalid, pedang Allah yang setia, bukan pedang manusia. Ia mengenal perbedaan antara kemuliaan di mata manusia dan kemuliaan di mata Allah. Dan disitulah keagungan sejatinya berada.